Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya masih dalam suasana Lebaran ya. Oke, di sini Yuin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman Yuin, sahabat Yuin dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah dukung Yuin selalu. Semoga bermanfaat dengan apa yang Yuin buat saat ini. Oke, terima kasih. Nah, sekarang atau di konten saat ini Yuin tuh mau bahas mengenai anak yang bosan dalam belajar. Terkadang orang tua itu ada hambatan, ada apa ya? Ya, cobaan juga iya, apalagi di saat anak harus sekarang belajar di rumah aja gitu ya. Nah, di sini anak mulai mengalami kebosanan gitu ya. Di sini Yuin akan beri sedikit tips untuk mengatasi bosan belajar pada anak. Oke. Langsung ke video ya. Tonton sampai habis. Oke, sahabat Yuin, di sini Yuin mau beri sedikit tips mengatasi bosan belajar pada si anak. Di sini tips dari Yuin, tips yang pertama yaitu cari tempat belajar yang lain daripada yang lain. Anak tuh kalau biasanya belajar itu kadang di tempat belajarnya, kadang di ruang tamu. Di situ orang tua sudah standby, seakan-akan dia seperti satpol PP yang sudah nguyak buat ayo cepat diambil bukunya, sekarang kita belajar kayak gitu. Cobalah kita mulai mencari tempat yang nyaman, misalkan di depan rumah, di belakang rumah, tempat yang di bawah pohon, di sekeliling rumah. Yang penting jangan jauh-jauh dan jangan keluar rumah dulu ya. Di lingkup rumah lah, di situ suasananya nyaman, sejuk gitu ya. Kita bisa menggunakan tempat-tempat yang belum pernah dipakai anak untuk belajar. Dan yang pasti di situ harus nyaman ya. Dan manakala kita sudah memakai tempat yang baru, suasana yang baru, di situ anak akan muncul rasa semangat baru juga gitu loh. Jadi anak itu bosan, terkadang bosan. Sekali lagi orang tua sudah menjadi satpol PP, udah standby di tempat sambil teriak-teriak suruh ngambil buku, ayo belajar dan lain sebagainya. Ih, gemes ya. Yuin aja gemes. Apalagi anak-anak yang setiap hari harus mendengarkan seperti itu. Oke lah, buatlah yang santai aja gitu. Ya Yuin, misalkan anaknya ngeyel, kalau nggak dikasar itu nggak nurut. Siapa bilang? Cobalah. Semakin kita menggunakan bentakan itu, anak juga semakin kalau belum dibentak ya belum bergerak gitu loh. Coba kita sesekali kita pakai nada yang halus, pakai nada yang lembut, kemudian kita mengambil hati anak, merayu anak dengan kasih sayang seperti itu. Lama-lama anak ini akan terbentuk karakter yang lembut juga, yang halus juga gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tips yang kedua. Tip yang kedua di situ yaitu, Yuin boleh ndak misalkan sambil dengerin musik? Yuin jawab boleh, asalkan dia tipe orang yang auditori gitu. Kok gitu Yuin? Iya. Jadi auditori itu salah satu gaya belajar anak ya. Dari yang 3 Yuin dulu pernah sering banget bahas mengenai gaya belajar. Seberapa penting sih gaya belajar anak? Kalau kalian pingin, sahabat Yuin ingin anaknya nyaman dalam belajar, mudah masuk, mudah diingat, mudah menerima pelajaran baru gitu, ya kita harus, dasar utamanya kita harus memahami gaya belajar apa sih yang pas untuk putra-putri kita gitu. Kalau itu sudah ketemu, kalau itu sudah pas,
ya kita enak aja, ngalir aja. Paling ya tadi di poin yang pertama dia hanya bosan tempat, kita kemudian dipindah tempat, suasana baru, tapi tetap menggunakan gaya belajar yang sama karena itu sumber ilmu dia, sumber utama dia mendapatkan ilmu atau menangkap sebuah informasi ya gitu. Jadi boleh mau sambil lari-lari, mau sambil dengerin musik, Yuin boleh nggak sambil ngemil? Boleh. Tapi biasanya anak visual nggak mau loh. Saat belajar ya dia mau belajar aja. Kecuali kalau dia sudah menginjak remaja, kadang baca dia sambil ngemil gitu bisa. Tapi kalau untuk anak-anak dia harus butuh kefokusan dulu ya gitu. Oke, dan yang tips yang selanjutnya ya, boleh nggak tadi, berarti yang keempat ini, boleh nggak si anak misalkan kok sambil banyak bicara? Boleh. Justru kita kadang kalau mengetahui gaya belajar si anak, kita malah bermain peran di situ. Bermain peran sambil memberi materi yang dia butuhkan saat itu, misalkan lagi menghafal perkalian gitu ya, boleh kita masuk sambil bermain peran di dalamnya gitu. Jadi kita melihat potensi bawaan dia. Kalau kita sudah mengikuti potensi bawaan dia, gaya belajar dia itu enak banget gitu, jadi ngalir gitu. Oke, dan yang terakhir nih ya, tips yang terakhir yaitu refreshing. Ya saat di rumah aja jangan dikekang terus. Kok malah refreshing Yuin? Refreshing itu gak harus keluar rumah, rekreasi gitu, enggak. Ya sesekali kita kita nggak usah belajar dulu ya, tapi kita ngobrol-ngobrol gitu, misalkan seperti itu. Atau kita mau apa ya, cooking yuk gitu, kita mau masak-masak bersama, kita mau ngemil bareng, kamu mau makan apa gitu. Itu salah satu refreshing yang mana anak sejenak tidak belajar, tapi tetap menggunakan momen itu bersama dengan kita. Bukan berarti kok saat refreshing anak bermain sendiri, orang tua juga free gitu. Itu boleh dan itu sering dilakukan juga kan. Tapi kita refreshing di sini kita kayak nuansanya itu jadwalnya belajar, juga orangnya juga sama kayak belajar. Kemudian tapi di situ kita hanya sharing aja, kita makan bareng, ngemil bareng, terus cerita-cerita, saling curhat, saling memahami, kita masuk ke dunia anak. Nah, di sini pula kita bisa mendekatkan diri kepada anak untuk bisa kedekatan emosional orang tua dan anak akan terjalin gitu. Oke, jadi orang tua itu tidak dianggap anak sebagai momo yang sukanya marah-marah, ngatur-ngatur, tidak mau jadi teman, tidak mau ngertiin kita dan lain sebagainya gitu ya. Terkadang anak ada yang berpikir seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua yuk belajar menjadi sahabatnya di saat refreshing, menjadi gurunya di saat belajar, menjadi mamahnya atau ayahnya di saat lagi bersama keluarga atau kumpul keluarga, seperti itu. Jadi kita multifungsi ya sebagai orang tua. Jadi di situ nanti anak akan nyaman, mau dekat dengan kita juga nyaman, mau menjadikan kita sebagai panutan atau gurunya saat belajar juga nyaman gitu. Oke, bareng-bareng ya Bunda. Bismillah, pertama-tama kita niatkan dulu biar apa? Biar nanti kita itu lancar dalam mendidik anak gitu. Oke, semangat Bunda. Kita harus berbenah terus ya biar jadi yang terbaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.